Hai sahabat Abapedia, di sini Hanaris Wellness kembali menyapa Anda semua. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa anak yang lahir dengan gangguan pendengaran seringkali juga kesulitan berbicara atau bahkan terlihat seperti bisu? Apakah mereka benar-benar tidak bisa mengeluarkan suara? Jawaban singkatnya, tidak. Alat bicara mereka biasanya berfungsi normal. Masalahnya jauh lebih dalam, yaitu di koneksi antara telinga dan otak. Yuk kita bahas sama-sama mengapa ini terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Jadi begini, proses belajar bicara itu mirip seperti meniru. Bayi mendengar suara orang tuanya, suara musik, suara mainan, lalu otaknya merekam semua itu. Secara perlahan, otaknya akan memerintahkan mulut, lidah, dan pita suara untuk meniru bunyi-bunyi yang didengarnya. Nah, bayangkan jika seorang anak tidak pernah mendengar contoh suara sama sekali. Otaknya tidak menerima file suara untuk ditiru. Akibatnya, meskipun alat bicaranya sehat, ia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya untuk membentuk kotak-kotak yang punya arti. Inilah mengapa anak dengan gangguan pendengaran bukan bisu secara fisik, tapi tidak mengembangkan kemampuan bicara karena tidak ada input auditori. Bicara itu bukan sekadar mengeluarkan bunyi. Ini adalah kerjasama super canggih antara pendengaran, otak, dan alat bicara. Saat kita ngobrol, telinga kita terus-menerus mendengarkan suara kita sendiri. Otak lalu menyesuaikan, oh, suaraku terlalu keras, atau wah, pengucapannya kurang pas. Pendengaran berfungsi sebagai pemandu atau GPS bagi otak untuk mengontrol kualitas suara. Tanpa pemandu ini, otak jadi bingung. Itulah kenapa anak dengan gangguan pendengaran seringkali tidak bisa meniru kata dengan tepat. Bicaranya jadi sangat pelan atau bahkan sama sekali tidak bersuara. Tentu saja, dampaknya bisa berbeda-beda tergantung jenis ketuliannya. Ada anak yang tuli total sejak lahir. Mereka tidak punya pengalaman mendengar sama sekali untuk belajar bicara. Ada juga yang tuli sebagian, di mana mereka masih bisa mendengar beberapa suara, tapi tidak cukup jelas untuk membedakan bunyi huruf seperti P dan B. Hasilnya, bicaranya mungkin ada, tapi pelafalannya tidak jelas. Lain lagi ceritanya jika ketulian terjadi setelah anak sudah bisa bicara. Awalnya mereka masih bisa ngobrol, tapi karena tidak lagi bisa mendengar suara sendiri untuk koreksi, kualitas bicaranya bisa menurun seiring waktu. Tapi ada kabar baiknya, banyak sekali anak dengan gangguan pendengaran yang berhasil belajar berbicara dengan lancar. Kuncinya cuma satu, intervensi sedini mungkin. Langkah pertama dan paling krusial adalah diagnosis dini. Idealnya, lakukan tes pendengaran sebelum bayi berusia 6 bulan. Semakin cepat masalah terdeteksi, semakin besar peluangnya untuk diatasi. Setelah diagnosis, teknologi bisa sangat membantu. Untuk gangguan ringan hingga sedang, ada alat bantu dengar atau hearing aid. Tapi untuk kasus tuli berat atau total, ada teknologi canggih bernama implan koklea. Ini adalah alat medis yang ditanam melalui operasi untuk menstimulasi saraf pendengaran secara langsung, memungkinkan otak untuk mendengar sinyal suara. Ini benar-benar bisa mengubah hidup seorang anak. Tentu saja, alat saja tidak cukup. Disinilah peran terapi wicara menjadi sangat penting. Terapis akan melatih anak mengontrol napas, merasakan getaran suara di tenggorokan, dan membentuk bunyi huruf menggunakan cermin. Mereka belajar bicara bukan hanya dengan mendengar,
tapi juga dengan melihat dan merasakan. Selain itu, jangan lupakan bahasa isyarat. Ini adalah jembatan komunikasi yang luar biasa, membantu anak mengekspresikan diri sebelum mereka bisa bicara verbal. Ini juga membangun kepercayaan diri dan mengurangi frustrasi. Terakhir, dan ini yang paling penting, adalah peran orang tua. Ayah dan ibu adalah terapis utama di rumah. Ciptakan lingkungan yang kaya akan komunikasi. Ajak anak bicara dengan menatap wajahnya, gunakan ekspresi yang jelas, dan gerakan bibir yang tidak berlebihan. Setiap kali anak mencoba meniru suara, sekecil apapun bunyinya, berikan pujian dan semangat. Jangan pernah menganggap mereka tidak mampu. Setiap anak punya cara unik untuk berkomunikasi, entah itu lewat suara, gerakan, atau isyarat. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan mampu mengekspresikan dunianya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video Abapedia lainnya.